Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, The Siddhartha. Hari ini saya pengen sharing mengenai ada beberapa fitur baru, teman-teman. Sebenarnya bukan fitur baru secara internasional, yaitu di websitenya Rolex ya. Kalau dulu website Rolex Indonesia itu tidak mencantumkan harga setiap item yang ada. Dan toko-toko yang menjual di authorized dealer di Indonesia ternyata teman-teman harganya itu lebih tinggi daripada harga yang tertera di website Rolex teman-teman. Nah, makanya waktu saya dulu pernah ke beberapa kota di luar negeri ya, saya kalau buka website Rolex di luar negeri itu muncul. Misalnya di Singapura ya muncul Singapura dolarnya berapa. Kalau misalnya lagi di Eropa ya muncul juga berapa euro. Dan rata-rata toko itu menjualnya antara sama dengan website atau sedikit lebih tinggi, tapi rata-rata sama, teman-teman. Sesuai exactly dengan website. Itu yang membuat kalau di luar negeri itu, misalnya Anda waktu zaman dulu ya, masih bisa banyak beli sport model gitu. Dan Anda bisa, ya anggaplah Anda beli untuk dipakai, terus Anda bisa melakukan tax refund. Kalau di Eropa, bersihnya Anda mungkin bisa dipotong lagi tax refund sekitar 10%. Ya itu bisa jadi murah ya gitu harganya. Nah, kalau misalnya di Indonesia, ternyata saya pikir dulu pertama kali sempet ya nemenin temen pun pernah gitu. Eh, Dia sedang mencari jam tangan Rolex gitu ya. Ternyata memang harganya lebih mahal daripada website luar negeri sekalipun. Kan kadang-kadang luar negeri itu ada kurs euro atau US dollar atau Singapura dollar ya. Kita pikir di Indonesia kan tinggal nggak dapat tax refund, tapi harganya sama dengan website. Ternyata nggak. Itu bisa mencapai sekitar 10% atau lebih, harganya lebih mahal dari website. Waktu itu ya, teman-teman. Nah, dan ternyata sekarang harganya ada exactly the same dengan website di luar negeri dan Indonesia sesuai dengan kurs. Surprisingly, beberapa jam tangan ya, dari walaupun dulu ini harganya udah mulai naik di authorized dealer, beberapa harga jam tangan yang hari ini dijual di toko di Indonesia itu ada yang seakan-akan terlihat seperti turun harga, padahal enggak. Karena dulu memang harganya itu dijual lebih premium daripada harga di official websitenya Rolex. Nah, kalau Anda cek, kalau Anda suka ngecek rutin, ya berarti Anda sudah tahu. Tapi kalau bagi Anda yang dulu pernah mengecek di website Rolex dan Anda nggak bisa melihat harga, sekarang ternyata sudah ada fitur harga di setiap itemnya. Nah, selain saya membahas fitur itu, saya pengen sharing sama teman-teman. Sharingnya for beginner deh teman-teman, karena kalau yang udah expert sih udah tahu semua lah model-model dan mereka juga udah lebih punya uang, udah lebih tahu mau milih jam apa. Ini untuk beginner-beginner nih. Kalau Anda beruntung ya teman-teman di toko Rolex, Anda bisa mendapatkan item-item ini. Mungkin yang saya akan bahas adalah jam-jam entry level di hampir setiap jenis atau modelnya Rolex ya. Tapi ada sedikit aja jam-jam yang bukan entry level karena saya pengen bahas aja gitu. Karena menurut saya itu juga salah satu model-model yang menarik dan model-model yang sangat diterima oleh pasar. Langsung aja ya teman-teman, kita mulai. Sorry sebelumnya, dengar-dengar teman-teman pernah dengar nggak dari YouTube luar negeri bahwa ternyata katanya Rolex sekarang punya peraturan baru di mana satu orang hanya bisa membeli 3 jam tangan Rolex yang sport kalau nggak salah ya, yaitu full steel, two tone, sama all gold atau all platinum atau all rose gold. Jadi maksudnya apa ini ya? Ya pokoknya yang materialnya bukan steel lah, precious metal. Jadi steel, two tone sama all precious metal bahannya. Katanya setahun bisa dapat 3, tapi saya rasa teman-teman apalagi di Indonesia ya dengan demand yang banyak sekali gitu, dan rata-rata kolektor Rolex ataupun pembeli Rolex yang apalagi yang udah expert, yang udah pengalaman, apalagi pelanggan lama teman-teman yang udah
punya history purchase yang banyak di toko-toko di Indonesia, ya mereka-mereka juga yang akan ditawarkan lagi, biasanya begitu. Atau mungkin ya saya juga nggak tahu nih, atau mungkin toko Rolex sendiri di Indonesia ada bekerja sama dengan pedagang, mungkin saya juga nggak tahu teman-teman, saya juga nggak tahu. Yang pasti kalau misalnya Anda susah sekali untuk mendapatkan Rolex Sport yang Anda mau, saya pikir ya teman-teman, kalau memang Anda betul-betul mau gitu ya, daripada Anda juga sulit, Anda beli ke reseller aja teman-teman. Menurut saya begitu teman-teman. Anyway, ini dilurusin dulu sebentar teman-teman. Nah langsung kita mau bahas ya guys, bahwa model-model apa aja untuk entry level. Saya akan nunjukin juga di setiap modelnya itu dengan harga toko authorized dealer ya. Kalau harga dari reseller saya udah pernah buat di video-video sebelumnya ya, model-modelnya mirip teman-teman yang saya bahas di video itu. Tapi sekarang saya tunjukkan di harga authorized dealer. Kita mulai dari Explorer. Sorry. Dari OP, Oyster Perpetual, karena di website Rolex ketika Anda klik menu, dibuka kan ada model-model jam yang bisa dilihat. Yang pertama muncul adalah model OP, Oyster Perpetual. Oyster Perpetual itu adalah sebetulnya dulu menjadi entry levelnya Rolex ya. Nggak ada tanggal, mirip banget Datejust, tapi nggak ada fitur tanggal sama sekali. Jadi itu benar-benar sebenarnya jam tangan simple. Orang yang pertama kali mau punya Rolex ya paling murah ya ini teman-teman. Tapi sekarang dengan permainan warna, permainan apa ya, jadi Rolex tuh pintar banget sih ya, itu jam murah tapi jadi mahal banget gitu. Maksudnya mahal tuh di reseller teman-teman. Tapi jam entry level ini pun mau beli langsung di Rolex sebagai pemula nggak bisa teman-teman, tetap start dari Datejust sih teman-teman. Astaga, benar banget. Tapi nggak apa-apa, kita bahas. Nah, Oyster Perpetual itu ada 5 ukuran, 28, 31, 34, 36, 41 ya. Jadi 28 mm dari diameternya 28, 31, 34, 36, 41. Nah, yang teman-teman perlu concern di Oyster Perpetual ini hanya masukan secara pengalaman subjektif dan pribadi ya teman-teman. Kalau teman-teman punya pengalaman dan interest ke ukuran-ukuran tertentu, teman-teman nggak usah ngikutin video ini. Teman-teman yang berdasarkan pengalaman saya di Oyster Perpetual ini yang punya harga value yang bagus gitu ya, itu di ukuran 31, 36, dan 41, which is 41 mm ini adalah untuk cowok biasanya, dan memiliki harga dan resale value dan store value yang paling baik ya daripada ukuran 36 dan 31. Berikutnya 31 dan 36 ya mungkin kurang lebih sama lah, karena 36 bisa untuk ukuran unisex ya, jadi cewek bisa, cowok juga bisa. Kalau 31 cenderung untuk perempuan. Memang saya lebih suka di 36 dan 41, kenapa? Karena di hour marker 369-nya itu adalah ada 2 strip gitu. Jadi itu yang membuat Oyster Perpetualnya terlihatnya lebih bagus aja gitu. Lebih keren gitu. Harganya, teman-teman, harganya nanti Anda bisa lihat ya di website. OP31 secara website itu harganya tertera di sini 75.852.000. OP31 ya. Kalau di website semua warna, semua color sama. Tapi ternyata di lapangan, di reseller beda teman-teman. Dari semua color ya paling mahal memang Tiffany Blue ya. Disebutnya Tiffany Blue gitu. Tapi saya nggak tahu kalau dari Rolexnya apa ya, Turquoise Blue gitu. Saya nggak tahu nih. Mungkin nanti kalau dicek saya bisa cantumin di deskripsi. Tapi kalau rata-rata YouTuber atau di website gitu nyebutin ini Tiffany Blue. 36 mm harga retail di authorized dealer yaitu 82.044.000. Semua warna sama. Balik lagi, aslinya ketika masuk ke pasar di reseller harganya itu beda-beda teman-teman. Misalnya yang hijau sekian, yang kuning sekian, yang merah sekian, yang pink sekian, yang Tiffany Blue sekian ya. Paling mahal Tiffany Blue lah. So far ya teman-teman. Kalau saya salah tolong diralat teman-teman. Tapi so far sejauh yang saya research Tiffany Blue. OP41
mencapai harganya 86.688.000. Setahu saya, teman-teman, yang Tiffany Blue OP41 itu udah mencapai 200 jutaan, teman-teman. Bisa lebih malah. Coba teman-teman yang punya pengalaman, Anda boleh komen. Betulkah Tiffany Blue OP41 itu udah mencapai harga 200 juta? Padahal kita lihat di websitenya cuman 86.688.000. Anda jika masuk ke toko Rolex langsung itu tidak bisa mendapatkan apalagi warna Tiffany Blue ya. Oyster perpetual dengan berbagai macam warna ini. Padahal di entry level. Ya itulah Rolex, teman-teman. Anyway, kita masuk ke jenis atau tipe berikutnya bagi mereka para beginner yang mungkin berangan-angan ingin memiliki Rolex. Ini adalah tipe-tipe yang saya cerita ini. Menurut saya ya teman-teman, menurut saya adalah bolehlah suggestion bagus lah gitu. Jadi kalau Anda beli jam-jam yang nanti saya kasih lihat ini minimal punya store value yang cukup bagus lah. Oke, kita langsung masuk ke Explorer Steel 36 mm. Ini adalah Explorer 1 ya, Explorer 1 yang baru karena yang sebelum ini 39 mm sudah discontinue. Yang 36 mm harga retailnya itu di website Rolex mencapai 94.428.000. Yang di gray market atau reseller udah pasti lebih dari ini, teman-teman. Udah pasti lebih dari ini. 100 juta ke atas gitu. Yang two tone itu mahal, teman-teman. Untuk 36 mm cukup polos ya. Memang Explorer ini fokusnya untuk orang-orang petualang ya, tapi kalau two tone pakai ada emasnya masa mau dibawa naik ke gunung gitu ya. Dia punya harga retail price 159.444.000. Ini selera memang modelnya keren kalau menurut saya, teman-teman. Kalau Anda misalnya untuk membangun purchase history di Rolex, Anda mau beli ini juga oke-oke aja sebetulnya. Nah, ini saya resale value-nya saya yang kurang tahu, tapi biasanya two tone lebih biasa ya. Walaupun sekarang udah mulai harga, kalau dulu two tone itu rata-rata two tone itu di bawah harga pasar, tapi karena saking susahnya untuk mendapatkan customer biasa beli produk two tone aja sekarang susah gitu, jadi antara sama atau udah lebih atas dari harga retail sekarang. Kita masuk ke Explorer 2 ya. Explorer 2 ada dua model, yang hitam dan putih. Ini saya kasih lihat yang putih, harganya sama kalau di retail di website ya. Kalau di pasar saya kurang pasti, tapi rasanya lebih mahal yang putih karena terkenal dengan Explorer Polar namanya. Ini 42 mm Explorer 2 dengan retail price yang tertera 125.388.000 harga retail di toko authorized dealer. Sebenarnya kalau keuntungan beli di authorized dealer, Anda nggak usah takut bahwa keaslian pasti terjamin. Semua masih dalam kondisi fresh gitu, dan yang pasti Anda bisa mencicil langsung dengan kartu kredit. Biasanya ada fasilitas 12 bulan, ada 24 bulan, dan beberapa kartu bisa mencapai 36 bulan kalau lagi ada promo ya. Jadi itu keuntungan ya, memang paling oke kalau bisa itu juga beli di toko authorized dealer sih, teman-teman. Tapi daripada kalau Anda misalnya mencari jam yang Anda pingin dan susah sekali gitu, Anda juga males atau nggak pengen membangun purchase history yang sangat mahal gitu, ya udahlah beli di reseller aja, teman-teman. Kita masuk ke Datejust 31. Datejust 31 ini saya cuma kasih satu referensi ya, contoh doang gitu. Yang cukup menarik buat saya adalah Blue Dial, Fluted Bezel, Jubilee Bracelet. Tapi dia punya dial tuh Roman ya, karena yang stick dial udah nggak ada di era sekarang ini untuk Rolex. Kalau dulu kayaknya ada, teman-teman, untuk 31 mm. Tapi sekarang yang Roman itu tertera di harga website itu 117.648.000. Ini all steel ya, kecuali bezelnya itu adalah white gold. Kita masuk ke Datejust 36 mm yang Rolex iklankan di new release tahun 2021, yaitu Oyster Bracelet, Dome Bezel, tapi dia punya green palm dial gitu ya, kayak daun palma gitu ya. Ini harganya 103.716.000.
Mirip seperti Oyster Perpetual, tapi dia ditambahkan fitur tanggal. Oke juga lah, ini oke juga. Kayaknya ini termasuk yang belum tentu Anda nemuin juga di toko, teman-teman, yang seperti ini gitu. Berikutnya, Dejas yang paling terkenal untuk laki-laki, yaitu 41 mm. Kalau di website, mau dialnya biru, hitam, rhodium. Sorry, maksudnya sebelumnya yang paling hot item lah ya, Jubilee Bracelet, fluted bezel. Jadi dialnya mau black, rhodium, atau blue, itu sama. 145.512.000 di sini ya, teman-teman. Tapi kalau di Grey Dealer biasanya blue dial lebih tinggi sedikit lah ya, karena sekarang konon yang black dial pun udah susah barangnya gitu. Bahkan saya pernah ngobrol sama toko Rolex gitu di AD gitu ya, yang black dial ini hampir udah nggak pernah dapat barangnya, teman-teman, nggak pernah dikirim. Malah yang blue sama rhodium cenderung lebih ada untuk stoknya ya, teman. Saya nggak tahu apakah dia benar atau nggak informasinya, yang pasti dia ngomong begitu, teman-teman. Oke, kita masuk ke Sky Dweller, teman-teman. Sky Dweller yang steel ya, karena kalau yang gold ya mahal sih, memang dia lebih premium dan mungkin nggak direkomend untuk beginner ya. Kalau misalnya untuk beginner ya steel, walaupun steel ya lebih susah, teman-teman. Nah, steel itu Oyster harganya 218.268.000. Di website black dial, white dial, blue dial sama, tapi kalau di pasar blue dial paling mahal. Hari ini 2021 Rolex Sky Dweller Blue Oyster bisa di atas 400 juta ya harganya ya. Kalau yang Jubilee, teman-teman, harganya 221.364.000. Saya pernah lihat orang iklan pedagang gitu ya, Jubilee Bracelet, Blue Dial, Sky Dweller, 500 juta lebih, teman-teman. Luar biasa. Padahal retailnya 221 juta. Nah, terus kalau misalnya Anda suatu saat, anggaplah dibilang beruntung lah ya, beruntung. Atau Anda pakai nama langganan punya keluarga Anda, misalnya paman Anda, atau mungkin orang tua, atau mungkin kakak, atau siapapun itulah yang dulu udah punya purchasing history yang bagus, dan Anda bisa mendapatkan misalnya Sky Dweller Blue Dial yang Oyster aja dulu ya, yang Oyster. Kan sekarang anggaplah retail price 218 juta ya. Tapi gray market dealer bisa mencapai lebih dari 400 juta. Apakah Anda bisa cuman beli 1 jam di authorized dealer sekarang yang Blue Dial ya, teman-teman? So far jawabannya tidak, teman-teman. Mereka pun pinter, mereka akan melihat, oh ini pasarannya misalnya 450 juta, dan Anda bisa jadi diminta beli barang lain sampai mencapai antara 450 juta atau bahkan mencapai 500 juta di luar dari jam Rolex yang Anda mau. Dan sisanya itu Anda nggak boleh milih, teman-teman. Maksudnya gini, pilih yang ada di situ, dan kalau misalnya itu adalah barang hot item lagi, nggak boleh, teman-teman. Anda harus membeli yang bukan hot item. Karena si Sky Dweller-nya sendiri harganya di pasaran sana udah anggaplah 450 juta. Itu yang terjadi, teman-teman. Dunia Rolex memang seperti itu. Oke, kita masuk ke jenis berikutnya, yaitu adalah GMT Master ya, teman-teman. GMT Master adalah salah satu Rolex dengan fitur dual time ya. Nah, GMT Master ada 2 macam. Contohnya ini yang Batman ya, yang Batman dan Pepsi dia. Ada Batman, ada Pepsi. Kalau yang Pepsi Jubilee Bracelet harganya dibanderol dengan harga 142.416.000, yang Oyster 139.320.000. Padahal ini kan teman-teman lihat ya, Oyster lebih murah ya. Tapi di gray market, karena Pepsi Oyster itu seakan-akan mirip dengan Pepsi all gold white gold yang udah discontinue ya. Jadi hype kan, karena baru keluar lah, hype lah gitu, tren lah. Secara retail lebih murah, akan tetapi harga di gray market lebih mahal. Sekarang saya pernah lihat 375 juta dia buka harga, teman-teman. Pedagang di Indonesia. Jadi
Padahal Pepsi Jubilee-nya antara 325 sampai 335 lah, New, kurang lebih begitu. Ya, itu yang terjadi. Bisa jadi kalau Anda pengen mencari Pepsi Oyster, pengen beli gitu ya di gray market, ya sabarlah teman-teman, tunggu beberapa bulan atau mungkin tahun depan. Harusnya harganya nggak beda jauh dengan yang Jubilee ya. Sekarang karena lagi baru aja, ya biasalah bahasanya digoreng teman-teman, kurang lebih begitu. Kita masuk ke root beer. Root beer two tone. Saya ingat banget root beer dulu sebelum di website Rolex ada harga kayak begini ya, harga rupiahnya berapa ya. Root beer itu dijual kurang lebih sekitar 225 jutaan lah. Kurang lebih lah teman-teman. Dulu itu dijual segitu. Sekarang bandrol harga root beer ini 218.268.000 Rolex root beer ya, two tone dengan rose gold dan steel. Ya itulah yang terjadi teman-teman. Begitu. Nah, anyway, kita lanjut masuk ke Daytona teman-teman. Nah, ini Daytona ini salah satu yang Daytona sama Skydweller Blue itu salah satu kalau Anda memulai tangga dalam building history purchase ya, building purchasing history Anda di toko authorized dealer, Daytona dan Skydweller Blue itu adalah salah satu tangga terakhir di Rolex Steel. Kita lihat Daytona Steel, dia punya retail harga 193.500.000, baik itu yang white maupun yang black ya. Dulu yang pernah saya tahu, dia dijual di harga 200 juta ke atas teman-teman. 200 juta kecil tapi 200 juta ke atas. Ya ini dengan adanya harga harus sesuai dengan website, menurut saya bagus ya. Tapi ya tetap teman-teman, mereka yang di authorized dealer, ya kalau kita pengen beli ini nggak bisa dapat harga segini. Kita tetap harus membeli barang lebih banyak sampai mencapai harga lebih tinggi dari harga pasar secara gray market si Rolex Daytona. Anggaplah Rolex Daytona Panda sekarang misalnya harga baru 480 juta, berarti ya Anda akan diminta untuk membeli mencapai 500 juta atau lebih total ya, termasuk Daytona Pandanya. 193.500.000 ditambah barang lain gitu, kurang lebih begitu. Oke, kita masuk ke Oyster Flex ya. Oyster Flex Daytona ada yang rose gold teman-teman dengan coklat dial. Ini bagus teman-teman, Oyster Flex ya. Itu harganya 438.084.000. Dan ada juga yang white gold dengan dialnya steel and black dial. Itu juga sama ya, harganya 438.084.000. Salah satu yang saya suka di Daytona yang Oyster Flex ataupun yang all gold full gold gitu ya, yaitu adalah yang meteorite dial. Yang Oyster Flex harganya 503.100.000 ya. Kalau yang bracelet semuanya precious metal white gold itu 645.516.000 rupiah teman-teman. Itu Daytona. Kita masuk ke Yachtmaster. Yachtmaster ada Yachtmaster 42 bagi orang-orang yang punya tangannya besar ya. Itu cocok dengan Oyster Flex, ini bahannya white gold ya. Harga retailnya 425.700.000 sesuai di gambar teman-teman. Nah ini Yachtmaster 40 mm dan Yachtmaster 40 mm ini yang menurut saya, jadi ini yang saya bahas ini recommended lah untuk teman-teman yang ingin mencari sport watch sesuai dengan selera ya. Teman-teman bolehlah beli yang saya sharing di sini gitu. Yachtmaster 40 mm ini sejujurnya ini jam bagus teman-teman, tapi kenapa ya harga resale value-nya itu nggak senaik itu dan nggak sebagus itu. Ada dua ya, yang rhodium sama yang blue dial, dan harga retailnya sama teman-teman, 176.472.000. Bezelnya itu dari platinum ya, ini bagus loh, bener ini bagus. Jadi bolehlah kalau teman-teman ketemu langsung di toko Rolex ya, ketemu ini Anda ambil boleh gitu. Berikutnya kita masuk ke Submariner. Nah ini jam sejuta umat, dive watch-nya Rolex bagi para pencinta Rolex teman-teman. Submariner 41 mm no date dibanderol dengan harga 119.196.000. Yang date
134.676.000, teman-teman. Yang 41 mm ya. Ada juga yang two tone 210.528.000. Dan ada satu yang saya suka, teman, ini bukan buat pemula sih, tapi ini saya kalau bahasa trader saya suka bahas ini. Saya suka black dial blueberry bezel, teman-teman, yaitu 585.144.000. Ini keren sih, ini penggantinya Rolex Smurf ya, teman-teman. Kita masuk ke Sea Dweller Two Tone. Sea Dweller Two Tone itu nggak tahu kenapa saya cukup hanya seneng melihat jamnya, tapi nggak bisa dipakai karena dia 43 mm ya. Karena tulisan Sea Dweller-nya itu dari emas, teman-teman. Dengan harga 244.584.000 retail. Nah, ini saya nggak tahu kalau harga resellernya berapa, saya nggak tahu. Kalau Submariner tadi ya udah pasti lebih mahal lah dari harga retail. Terus Sea Dweller Red itu dulu 2019 ya, sebelum pandemi ya. Teman saya membeli ini langsung di authorized dealer di Indonesia. Harganya itu 195 juta atau 196 juta gitu. Teman-teman lihat harga retailnya sekarang di website Rolex ternyata 171.828.000. Jadi memang dulu toko-toko authorized dealer pun up harga semua, teman-teman, daripada harga yang ada di sini. Tapi memang walaupun sudah di up harga, dia di bawah dari harga market rata-rata ya. Cuman ya teman-teman bisa lihat ya, dulu aja dijual 195-an, sekarang sebenarnya harganya 171 juta. Ya, teman-teman simpulkan sendirilah pokoknya. Yang terakhir, teman-teman, saya mau bahas tentang Milgauss. Ini adalah jam tangan yang dipakai untuk scientist karena dia punya anti magnetik yang sangat tinggi ya. Ada black dial sama Z blue dial. Ukurannya 40 mm, dibanderol dengan harga 122.292.000, teman-teman. Bagi Anda scientist ya, pakai ini cocok, teman-teman. Intinya ini adalah jam tangan yang kalau Anda lihat di toko Rolex, ada yang Anda suka, Anda boleh ambil. Balik lagi gimana selera, dan Anda tetap do your own research ya, teman-teman. Jangan segala-gala harus ikutin, karena yang saya cerita ini adalah model-model favorit. Bukan berarti semuanya ini punya resale value atau store value yang paling bagus, enggak ya. Sejauh pengalaman saya, Daytona hitam atau putih, GMT Master Pepsi sama Sky Dweller Blue itu merupakan yang harganya paling jauh sama harga resale market. Kalau cuma dua, yaitu Daytona sama Sky Dweller Blue ya, yang harganya paling jauh dengan, jadi retailnya misalnya Daytona 193, tapi harga market di gray marketnya itu bisa, yang white dial Panda bisa 480, kalau yang black dialnya bisa 440-an atau 435. Jauh gitu dari harga retailnya. Begitu juga dengan Sky Dweller Blue ya. Kalau retailnya 218, mungkin di gray market dealernya bisa 430-an, kurang lebih begitu. Itu yang kondisi baru ya. Kalau kondisi second bisa lebih rendah lagi gitu. Oke, hari ini saya hanya update begini saja. Semoga bisa membawa penghiburan buat teman-teman di masa pandemi ini, teman-teman. Terutama untuk kalian para beginner, ini adalah referensi-referensi model yang mungkin Anda boleh consider. Kalau Anda lihat di toko Rolex langsung, Anda boleh langsung ambil lah gitu. Sekali lagi, do your own research loh ya, teman-teman. Pilihlah jam yang Anda suka, pilihlah jam yang Anda memang, jangan cuma sekedar kata orang yang Anda suka aja, yang Anda suka apa, nah itu boleh. Apalagi kalau buat dipakai ya, salah satu dari sini Anda nemu, Anda boleh beli. Thank you guys, sampai jumpa di video berikutnya.